Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang distribusi binomial. Sebelumnya kami dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Guru pembimbing kita yaitu Pak Cahyadi, pelajaran matematika minat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang distribusi binomial, saya ingin perkenalan diri terlebih dahulu dan beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Desta Dinanda dari kelas 12 MIPA 2. Saya Dwiki Arif Nabil Mahbubi dari 12 MIPA 1. Saya Dorik Mumtaz Maulana dari 12 MIPA 2. Saya Vincent Sarvan dari kelas 12 MIPA 2. Nah, itu tadi kita telah mengetahui beberapa orang yang akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial. Selanjutnya kita masuk ke materi intinya, yaitu dimulai dari pengertian dari distribusi binomial. Pengertian distribusi binomial termasuk dalam teori probabilitas dan statistika. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak, atau berhasil dan gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P atau peluang. Itu tadi pengertian dari distribusi binomial. Selanjutnya kita masuk ke sifat dan ciri-cirinya nih. Sifat dan ciri-ciri. 1. Percobaan terdiri dari n pengulangan. 2. Setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti ya dan tidak, atau sukses dan gagal. 3. Peluang sukses dinyatakan dengan P dan selalu konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan peluang gagal adalah 1 kurang P. 4. Tiap pengulangan dengan pengulangan lainnya adalah saling bebas atau independen. Nah, tadi kita telah mengetahui ya pengertian dan sifat ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus umumnya. Untuk rumus umum distribusi binomial adalah Px sama dengan kombinasi Mx dikali Px kali Q pangkat N min X, yang dimana P besar adalah peluang binomial, kombinasi Nx adalah kombinasi total percobaan dan hasil percobaan, Q adalah peluang gagal, dan P peluang sukses. Nah, itu tadi rumus umum dari distribusi binomial. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih, biar teman-teman ngerti juga nih, bukan cuma teori aja, harus dengan prakteknya. Contoh soal yang pertama, sebuah koin dilempar 3 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar 1 kali adalah. Peluang mendapatkan gambar pada setiap pelemparan adalah P sama dengan 1/2. Peluang mendapatkan angka pada setiap pelemparan adalah Q sama dengan 1 min P, atau 1 sama min 1/2 sama dengan 1/2. Kenapa sih 1/2 peluangnya? Karena dalam sebuah koin memiliki 2 sisi, yang satu gambar dan satu angka, maka pada setiap pelemparan memiliki peluang 1/2. Langsung aja, Px sama dengan 1 sama dengan 3 faktorial per 3 min 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 1/2 dikali 1/4 sama dengan 3/8. Mari kita simak videonya saja. Nah, tadi setelah dijelaskan nih, sekarang kita masuk ke videonya biar lebih jelas. Ini contoh buat di tulisannya ya. Peluang X sama dengan 1. Apa sih X? X itu yang pengen dicarinya kan digambar dalam suatu percobaan. Maka X sama dengan 1 sama dengan 3 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 3 min 1. 3 itu hasil percobaannya, banyaknya percobaan. 1 itu yang di X nya, makanya 3 dikurang 1. Ini hasil gambar yang ingin dicari. Ini N dikurang gambarnya. Ini jadi ini itu peluang sukses, ini peluang gagal. Nah, 3 faktorial
per 3 min 1 sama dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 pangkat 2. Nah, 3 faktorial itu 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 1 per 2 dikali 1 per 4. Setengah pangkat 2 itu 1 per 4. Ini ada angka yang sama, coret-coret. 3 dibagi 1, 3 dikali 1 per 2 dikali 1 per 4. Hasilnya 3 per 8. Nah, itu tadi contoh soal yang pertama penjelasannya. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Semoga saja teman-teman bisa mengerti dari penjelasan kita nih. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam suatu pertandingan, peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberi kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol. Nah, itu adalah diketahui P sama dengan 5/6 dan N sama dengan 5, maka P X adalah 4. Langsung ke rumus umumnya. P X sama dengan X sama dengan kombinasi N X dikali P pangkat X kali N dikali 1 min P pangkat N min X. Px sama dengan 4, maka kombinasi 5 4 dikali pangkat kali 5 per 6 pangkat 4 dikali 1 min 5 per 6 pangkat 5 min 4, hasilnya 0,40. Mari kita simak videonya saja. Nah, tadi kita sudah lewat contoh soal yang pertama ya. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Biar lebih jelas, kita lihat Ini contoh buat di tulisannya ya. Nah, ini kita sekarang ke sorry. Nah, ini kita sekarang ke contoh soal 2 ya. P sama dengan X sama dengan 4. Kombinasi 5 4 dikali 5 per 6 pangkat 4 1 min 5 per 6 pangkat 5 min 4. Nah, 5 kombinasi 5 4 ini kan 5 faktorial dikali 1 faktorial 4 faktorial. 5 per 6 dipangkatin 4 jadinya 625. 6 pangkat 4 nya itu 1296. 1 min 5 per 6, 1 itu kan 6 per 6 ya. Karena bawahnya 6 per 6 jadinya 6 dikurang 1, 6 dikurang 5 sama dengan 1 per 6. 5 per 4, 5 min 4 sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis. Nah, 5 faktorial itu berapa? 5 dikali 4 faktorial 1 faktorial 4 faktorial 625 1296. Coret 5 bagi 1 5 nah 5 dibagi 1 5 dikali 625 per 196 dikali 1 per 6. Nah 5 kali 625 itu hasilnya 5 kali 625 3125. 1 dikali 196 1296 dikali 6 7776. Hasilnya 0. Nah, itu tadi contoh soal yang kedua nih. Semoga teman-teman paham ya dengan materi yang telah kita jelaskan. Mungkin hanya itu, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semangat dalam belajar. Stay safe, tetap di rumah. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.